Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing dengan harapan pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa mulai. Dapat diakhiri. Oke. Sekarang siapa yang tidak masuk? Hari ini siapa yang tidak masuk? Nihil. Berarti masuk semua ya? Ya. Saya dulu ya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini kita pertemuan ke-8. Jadi saya akan menjelaskan tentang materi himpunan. Sebelumnya sebelum materi himpunan kita belajar tentang apa kemarin? Bilangan. Tentang bilangan. Sekarang tentang himpunan. Jadi apakah kalian sudah buka-buka bukunya tadi malam? Sudah dipelajari semua? Sudah. Ya, kalau sudah dipelajari, sudah dibaca berarti ya? Ya. Bagus. Jadi tentang himpunan. Apakah yang dimaksud dengan himpunan? Saya akan menjelaskan tentang di sini ada tujuan pembelajarannya. Contoh kumpulan yang termasuk himpunan, contoh kumpulan yang tidak termasuk himpunan atau bukan kumpulan himpunan, bukan contoh himpunan. Yang terakhir akan menjelaskan tentang menyajikan himpunan. Jadi sebelum kita pelajari itu, sebelum kita obrol-obrol tentang contoh himpunan, mana yang bukan himpunan, mana yang himpunan, kita di sini saya akan kalian harus mengetahui tentang apa pengertian dari himpunan itu sendiri apa. Ya, kalau kalian tidak mengetahui himpunan itu sendiri apa, maka kalian akan kesulitan mana yang bukan himpunan, mana yang termasuk Himpunan. Lagi menyajikan himpunan tidak akan bisa ya kalau tidak mengetahui pengertian terlebih dahulu. Jadi siapa yang tahu tentang himpunan? Kalian kan sudah membaca tadi malam. Siapa yang mengetahui tentang pengertian himpunan? Saya, Bu. Ya, Yuris. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang anggotanya dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi benar ya, bagus. Kumpulan benda atau objek yang anggotanya dapat terdefinisikan dengan jelas. Jadi objeknya itu dapat didefinisikan dengan jelas ya. Anggota-anggotanya yang termasuk himpunan itu dapat terdefinisikan dengan jelas. Contohnya seperti apa? Contoh himpunannya seperti apa? Kalau sudah mengetahui pengertian himpunannya, sekarang menentukan contohnya. Contohnya itu apa? Contoh himpunan, contoh kumpulan himpunan. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, Nia. Contoh kumpulan himpunan 1. Kumpulan hewan berkaki 2. Kumpulan bilangan bulat positif kurang dari 10. Kumpulan anak SMPN 1 dan 2 GUM. Jadi yang pertama kumpulan hewan yang berkaki 2. Kan sudah jelas ya, sudah terdefinisikan ya objeknya ya. Ya. Seperti apa kumpulan hewan yang berkaki 2? Ayo. Ayam. Apalagi? Burung. Itu termasuk hewan yang Berkaki 2. Kumpulan hewan yang berkaki 2. Jadi itu termasuk contoh himpunan. Yang kedua, itu apa tadi? Kumpulan bilangan bulat positif kurang yang dari kurang 10. 10. Misalkan berapa? Contohnya berapa? 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu contoh kumpulan yang bilangan positif yang kurang dari 10 termasuk himpunan karena sudah jelas ya objeknya ya, sudah terdefinisikan ya objeknya. Ya. Terus yang ketiga kumpulan anak SMP Negeri 1 dan 2 GUM. Sudah jelas ya, sudah jelas objeknya itu, sudah terdefinisikan ya. Ya. Sampai sini dapat dipahami? Sudah Ya, sudah dipahami ya. Itu termasuk contoh kumpulan himpunan. Sekarang kita harus bisa menentukan contoh kumpulan yang bukan himpunan seperti apa? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ayo, Yuris. Contoh kumpulan yang bukan himpunan. Kumpulan anak pandai,
kumpulan anak tinggi, kumpulan bunga yang indah. Bagus, benar. Jadi contoh yang bukan himpunan itu seperti yang disebutkan Yuris tadi, kumpulan anak pandai. Kan kita tidak bisa menentukan mana yang pandai, mana yang sedang, mana yang bodoh, itu kan tidak bisa menentukan. Misalkan saya bilang Nia itu pandai, tapi menurut Yuris Nia itu tidak pandai. Jadi tidak terdefinisikan dengan jelas ya. Ya. Karena sudah bilang itu, maka itu bukan termasuk contoh kumpulan Himpunan. Yang kedua juga ada kumpulan anak tinggi. Itu sama halnya dengan yang tadi. Terus kumpulan bunga yang indah. Misalkan menurut Yuris indah sekali bunga itu, tapi menurut saya, menurut Bu Guru tidak indah. Itu bukan termasuk contoh himpunan karena objek dan bendanya itu tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi bisa mengetahui ya himpunan itu apa, contoh himpunan, contoh yang bukan himpunan itu apa, sudah jelas ya. Ya. Sekarang menyajikan himpunan, cara menyajikan himpunan atau cara menyatakan himpunan itu seperti apa? Ya, yang pertama di sini ada dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Misalkan di sini saya punya contoh enumerasi. Misalkan ya enumerasi. Di sini saya punya contoh enumerasi. Misalkan saya punya pernyataan seperti ini. Himpunan bilangan genap yang kurang dari 6. Misalkan ini contohnya yang enumerasi. Himpunan apa? Himpunan bilangan genap yang kurang dari 6. Berapa? 2,4. 4. Himpunan itu ya, kalau cara menulis himpunan itu diawali dengan huruf kurawal ya, dan pada jaraknya itu nanti diberi tanda koma. Misalkan himpunan bilangan genap yang kurang dari 6, berapa saja? 2,4. Seperti ini. Ya, cara mencontohnya, menulisnya. Yang kedua, di sini juga ada dengan menuliskan sifat anggotanya. Misalkan dengan menuliskan sifat anggotanya itu misalkan A merupakan himpunan bilangan genap yang kurang dari 6. Itu yang menuliskan dengan sifat anggotanya, dengan menuliskan sifat anggotanya seperti ini. Kalau dengan enumerasi berarti himpunan bilangan genap yang kurang dari 6 sama dengan 2,4. Yang menuliskan sifat anggotanya, A merupakan himpunan bilangan genap yang kurang dari 6. Yang terakhir ada dengan notasi pembentuk himpunan. Cara menulisnya seperti apa? Dengan notasi pembentuk himpunan, misalkan himpunan A ya. X adalah X anggota bilangan apa? X anggota bilangan ini X merupakan X anggota bilangan apa? Bilangan genap yang kurang dari 6. Genap yang kurang dari 6. Seperti ini. Berarti berapa? Berarti himpunan A itu yang kurang dari 6 sama dengan 2,4. Seperti ini. Ini cara menyatakan. Cara menyatakan himpunan ada 3 ini. Yang pertama tadi apa? Enumerasi atau dengan menyebutkan anggotanya. Misalkan himpunan bilangan genap yang kurang dari 6 sama dengan 2,4. Terus yang kedua, dengan menuliskan sifat anggotanya. Jadi cara menuliskan sifat anggotanya itu seperti ini. A merupakan himpunan bilangan genap yang kurang dari 6. Terus yang ketiga itu dengan rotasi, dengan notasi pembentuk himpunan. Misalkan ini A, X adalah X anggota bilangan genap yang kurang dari 6. Tuh, kembali lagi ke enumerasi berarti 2,4. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Berarti sampean kan di sini cuma ini ya. Berarti ada yang kelompoknya Yuris, ada yang kelompoknya Nia. Ya. Nanti kalian menentukan mana yang merupakan sifat-sifatnya apa ya, sifatnya himpunan, mana yang bukan himpunan. Kalian harus bisa membedakan ya, mana yang merupakan himpunan, mana yang tidak merupakan contoh Himpunan. Di sini saya akan kasih di apa, mau diberikan lembar kerjanya di sini. Ini ya, dikerjakan di sini ya. Iya. Ini dibalik. Ini kelompoknya, ini kelompok. Ini. Jadi kalian bisa menulis di sana harus mana yang merupakan contoh himpunan atau yang bukan contoh himpunan. Kalian harus bisa bedakan. Sekarang dikerjakan. Saya beri waktu 20 menit dari sekarang. Sudah selesai? Kelompoknya Nia sudah? Sudah. Kelompoknya Yudi sudah? Tunggu dulu. Yuk, nanti dibahas. Sudah ya? Sudah. Nanti jangan dikumpulkan dulu. Ya, bagus. Berarti kalian sudah paham ya tentang mana yang bukan termasuk himpunan, terus apa itu himpunan, mana yang bukan termasuk himpunan, terus cara menyajikan himpunan itu bagaimana ya, seperti apa ya, cara menyatakan himpunan itu ada beberapa. Kali ini sudah ya, sudah dipahami ya. Iya. Jadi sekarang apa ya, saya akan beri tugas itu untuk dikerjakan di rumah ya, yang tadi itu. Nah, untuk minggu depan kalian harus bisa untuk minggu depan kalian bisa menyatakan tentang mempelajari tentang himpunan semesta, terus diagram Venn ya, himpunan kosong itu harus bisa dipahami dulu, nanti dipelajari dulu, saya terangkan nanti. Oke? Ya. Jangan lupa di rumahnya meskipun keadaannya seperti ini, jangan lupa belajar di rumah ya. Karena kalau tanpa belajar kalian tidak akan bisa ya. Jadi sebelumnya kalau misal kalian mau misalkan sekarang matematika, berarti nanti harus belajar matematika dulu. Sekiranya sampai sekolah ditanyakan guru itu biar tahu ya, biar bisa. Dan yang tidak bisa itu diberi tanda, nanti ditanyakan gurunya di sekolah tuh ya. Iya. Ya mungkin sampai di sini saja. Jangan lupa belajar, tetap semangat ya. Iya. Tetap semangat, jangan malas-malasan. Tetap semangat di rumahnya, belajarnya juga tetap semangat. Jangan lupa kalau mau sekolah, mau berangkat sekolah, sarapan dulu biar fresh ya. Iya. Sudah cukup sampai di sini. Kalau ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.